Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Sudah kedinginan? Tidak ya? Saya melihat muka-muka yang happy. Bukan karena akhir bulan, tetapi karena Natal, betul? Katakan kiri kanan, kamu kok happy sekali hari ini? Haleluya. Ya. Saudara, hari ini tanggal 22, selamat hari ibu bagi yang ibu-ibu. Happy Mother's Day. Hanya orang Indonesia menghargai hari ibu, saudara, 2 kali dalam setahun. Hari bapak cuma sekali. Ya. Jangan lupa telepon ke rumah di Indonesia. Salam kasih buat ibunda yang ada di rumah, amin. Mungkin sudah ada yang tua, sepuh dan sebagainya, tetaplah dia ibu saudara selama-lamanya. Saudara mungkin tidak suka punya ibu seperti beliau, tetapi mau tidak mau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melahirkan saudara melalui perempuan itu. Amin. Dia adalah ibu saudara. Selamat hari ibu. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan mengakhiri seri khotbah keajaiban. Kita sudah berbicara tentang keajaiban Natal. Ada keajaiban momen ketika genap waktunya Tuhan memberikan Yesus sebagai manusia. Amin. Allah itu menjadi manusia, tapi genap waktunya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Betul? Kalau kita maksa ayam yang belum waktunya menetas, saudara tunggu sekalipun semalam suntuk nggak akan menjadi anak ayam. Amin. Segala sesuatu menurut genapnya waktu Tuhan. Dan genapnya waktu Tuhan tidak bisa dipaksa. Sering saudara kita paksa kan? Resiko ditanggung sendiri. Makanya banyak masalah dalam kehidupan kita karena kita tidak menunggu genapnya waktu Tuhan. Kita kebelet, kita maksa, dan kita memaksa Tuhan. Ya. Nah kemudian kita tahu ada keajaiban metode Tuhan. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia sampai saat ini bagi banyak orang adalah sesuatu yang mustahil. Allah menjadi manusia, kita menerima keselamatan dengan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi banyak orang tidak mengerti. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu adalah kebodohan bagi mereka. Di sini tidak ada yang bodoh. Karena saudara menerima Yesus. Kasih karunia yang cuma-cuma itu, saudara. Ya, katakan kiri kamu tidak bodoh, kamu pintar sekali. Saya tahu ada yang sebelah-sebelah agak kurang suka. Yang saya katakan, saudara itu pintar karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Metode Allah yang ajaib ketika dia menyelamatkan manusia, bagi sebagian orang itu adalah kebodohan. Amin. Nah kemudian hari ini kita akan berbicara keajaiban manusia. Saudara pernah bertemu dengan manusia yang ajaib? Pernah yang kebanyakan nonton superhero gitu ya. Ya, kebanyakan film-film Marvel, superhero, Spider-Man, Superman gitu ya. Kehidupan nyata saudara ada orang ajaib nggak? Nggak ada ya. Ada orang bijak, ada orang pintar, ya kan? Banyak juga orang jahat. Manusia tidak ada yang ajaib. Amin. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Natal itu adalah keajaiban Allah menjadi manusia. Saudara tahu di dunia ini ada 7 keajaiban dunia. Ya, apa saja saudara tahu? Borobudur, oke ya mungkin. Dia Borobudur itu ada satu YouTuber amazing gitu, sesuatu yang tidak terpikirkan. Tembok besar Cina itu, nggak terbayangkan orang bisa membangun itu kembali. Satu-satunya benda ciptaan manusia yang bisa terlihat dari bulan adalah tembok besar Cina, masih kelihatan. Ada beberapa keajaiban dunia sudah hancur, ada taman gantung di Irak dan sebagainya. Piramid itu adalah keajaiban dunia, ya. Banyak keajaiban dunia. Saudara, Allah menjadi manusia itu keajaiban yang tidak pernah bisa ditandingi. Saudara tahu bahwa untuk Allah menjadi manusia itu sesuatu yang bukan hanya keajaiban yang tidak terpikirkan, tetapi kita pikir sekalipun Allah menjadi manusia. Allah itu pencipta dan dia menjadi ciptaannya.
Saudara yang menjadi bos, udah jadi bos sekalipun ya, saya jadi anak buah lagi. Nggak mau kan? Ini Allah yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta. Menciptakan manusia, manusia berontak kepada dia. Dia menjadi ciptaannya. Tidak terbayangkan kan? Itulah keajaiban Natal, Allah menjadi manusia. Oke, kita lihat bacaan kita hari ini. Di dalam Yohanes 1:1-4. Kita bacakan bersama-sama. Ini familiar semua, ayat yang familiar. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sudah mengerti ya? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya sudah ada firman. Dan firman itu adalah Allah. Saudara harus mengerti ini untuk mengerti apa arti Natal. Ia pada mulanya bersama-sama dengan dan 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu, Allah itu menjadikan segala sesuatu pada mulanya. Oke, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sebenarnya kita merayakan kelahiran manusia Yesus itu sendiri. Allah manusia kita rayakan 25 Desember, oke, walaupun banyak argumen 25 atau enggak gitu ya. Tetapi Allah sendiri tidak ada permulaannya. Yesus tidak ada permulaannya sebagai Allah. Yesus sebagai manusia ada permulaannya, yaitu yang kita rayakan Natal. Saya katakan ini supaya kita mengerti, yang saudara rayakan itu adalah Allah menjadi manusia. Saudara bisa mengapresiasi Allah itu menjadi manusia dan tinggal bersama kita, manusia yang berdosa. Setiap kita ada permulaan kan? Enggak yakin. Permulaan saudara kapan? Dia sebutkan hari ulang tahunnya. Semua punya permulaan kan sebagai manusia? Sebenarnya bukan pas lahir, gitu permulaan saudara. Ketika di dalam kandungan, ketika terjadi pembuahan itu sudah permulaan saudara. Saudara, ini prinsip yang sangat dasar. Kalau enggak akan ada orang-orang percaya melegalkan aborsi. Permulaan saudara ketika terjadi pembuahan di dalam kandungan ibu saudara. Makanya habis ini telepon ibu. Selamat hari ibu. Itu permulaan saudara sebagai manusia. Yesus sebagai manusia permulaannya ketika malaikat datang kepada Maria, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan kemudian lahir di kandang domba. Permulaan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai Allah sendiri, sebagai firman itu tidak ada permulaannya. Sehingga saudara akan mengerti arti Natal, Allah menjadi manusia. Saudara sekalian, Yesus sudah ada semenjak tidak bisa saya sebutkan. Kita tidak bisa menyebutkan Allah Yesus Allah itu kapan. Saudara tahu Allah ada kapan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu pada mulanya Allah menciptakan alam semesta ini. Tapi itu bukan awalnya Allah. Bukan awalnya Allah. Allah ketika dunia diciptakan, alam semesta diciptakan, itu awal dari alam semesta. Awal dari penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Sekalipun Adam dan Hawa tidak lahir dari kandungan seorang ibu, tetapi ada awalnya kan? Ketika Allah membuat tanah menjadi manusia. Ketika Allah membuat kaum wanita dari, itu awal mereka. Allah tidak ada awal. Penciptaan bukan awalnya Allah. Jadi Yesus itu sudah ada bersama dengan Allah. Tritunggal Maha Kudus kita tahu. Sudah ada dan tidak bisa kita katakan, oh awalnya kapan? Tidak ada. Karena dia adalah Allah. Yes, Natal, Yesus lahir. Sebagai manusia. Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Sehingga saudara harus tahu bahwa
Yesus ada 100% manusia dan 100% Allah. Kitab Yohanes ini menggambarkan dimulai dari kitab pasal pertama tentang kealahan Yesus, bahwa Yesus adalah 100% Allah, tidak ada awal ujung awalnya dan tidak ada ujung akhirnya, dan dia menjadi manusia. Kenapa saudara? Untuk menghantam kepercayaan bahwa Yesus itu Allah. Ketika Yesus menjadi manusia itu tidak seperti kita. Tetapi sungguh saudara, Yesus adalah ketika lahir menjadi manusia 100%. Nah, disinilah keajaibannya. Saudara dulu mungkin dulu kita miskin gitu ya. Ya kan? Rumah kita jelek, tanahnya masih tanah liat, dindingnya masih gedek, bambu gitu, anyaman gitu ya. Sekarang saudara punya uang, ya kan? Saudara bisa mendirikan rumah, ya gedung gitu ya. Tembok, lantai mengkilap, lembok mengkilap. Saudara ketika saudara mampu dan Tuhan memberkati saudara untuk kita kembali ke rumah, tanah liat lagi kita tidak mau. Sebagai orang Kristen pun kadang-kadang kita ditantang, Yesus datang untuk orang miskin. Untuk kita tinggal di tempat yang tidak layak, kadang-kadang kita mau. Tetapi Allah saudara, dia dari surga yang luar biasa itu, Allah. Dia datang kepada manusia ciptaannya yang berdosa. Selalu membayangkan Allah itu yang maha kudus, maha adil, maha kuasa. Terus datang ke dunia, ke tempat tinggal manusia di bumi ini, yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kecurangan, penuh dengan kejahatan, tidak terbayangkan. Tapi itu yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itulah keajaiban Allah menjadi manusia. Saudara harus mengerti itu, saudara. Sehingga saudara akan menghargai apa yang terjadi. Saudara sekalian, ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita tahu. Yesus datang untuk menjadi korban. Ya, manusia Yesus harus menjadi korban, tebusan di kayu salib. Yesus menjadi pendamai kita dengan Allah. Yes, pendamai, penyelamat manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Allah bisa menyelamatkan manusia. Dia punya kuasa kan? Dia bisa tidak perlu datang ke kandang domba yang bau dan gelap, yang becek, yang basah. So bisa bayangkan datang sebagai manusia sudah kehinaan, apalagi datang dengan segala kesederhanaan. Saya bisa membayangkan ketika Allah, kalau Allah ya mengumumkan di surga, kita harus menyelamatkan manusia. Malaikat langsung ngapain diselamatkan orang-orang seperti ini? Berdosa, melawan. Malaikat pasti protes. Tidak, karena begitu besar kasihku kepada manusia, sehingga aku mengaruniakan anakku. Oke, malaikat setuju. Ketika Allah ingin menjadi manusia, oke, siapkan, ada seorang namanya perempuan sana, Maria. Maria yang mana? Yang sederhana, yang miskin. Dia belum nikah. Tunangannya tukang kayu lagi. Oke lah, kita malaikat akhirnya diutus. Saudara bisa bayangkan ketika Allah ingin menyelamatkan manusia, dia menjadi manusia, itu suatu pemikiran yang tidak bisa kita pikirkan. Dan kemudian Allah mengatakan, aku akan menjadi manusia dan lahir di kandang domba. Masya Allah. Malaikat pasti protes, kan cuma mau menyelamatkan manusia, datang saja dengan kuasa, mereka pasti takut. Ya kan? Nggak usah Allah menjadi manusia. Mungkin Mikhail mengatakan, Gabriel mengatakan, kita turun saja. Kita bawa kuasa, tunjukkan kuasa. Mereka pasti bertukuk lutut. Betul? Betul ya? Kita pasti takut dan kita percaya ini utusan Allah, ada mukjizat, ada kuasa. Dan kita akan percaya kepada Allah Yahweh. Tapi tidak. Allah harus menjadi manusia, tidak manusia dewasa. Tapi menjadi baby. Lahir di kandang. Karena dia mau seperti kita. Supaya dia bisa mengerti kehidupan kita. Perasaan kita, apa yang kita alami. Dan kita akan mengerti.
dan mencontohi dia yang hidup sederhana. Allah menjadi manusia. Amin. Saudara harus mengerti tentang kebesaran Allah ketika menciptakan manusia. Allah punya kuasa untuk menyelamatkan manusia. Begitu saja. Tapi dia pilih proses 30 tahun, 3 tahun pelayanan, dan harus menjadi korban di kayu salib. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Allah menjadi manusia. Dua hal saya ingin seberangkan. Ketika Allah menjadi manusia, dia ingin tinggal bersama saudara. Dia ingin tinggal bersama saudara. Ketika Allah menjadi manusia, dia ingin kita hidup di dalam kasih karunia dan kebenarannya. Dua hal ini. Kita lihat pertama. Natal adalah keajaiban Allah menjadi manusia. Karena apa? Karena Allah ingin tinggal bersama kita. Berapa banyak saudara tinggal di Hong Kong? Sudah 20 tahun. Betah. 15 tahun? Betah. 10 tahun? Betah. 5 tahun? Betah. Sudah lama di Hong Kong menjadi orang? Jalannya cepat. Apa? Kerjanya cepat. Ngomongnya teriak-teriak. Seperti orang Hong Kong karena sudah lama tinggal di sini kan? Saudara, Allah menjadi manusia, dia ingin tinggal di tengah-tengah kita. Saya katakan, Natal bukan sekedar, Yesus datang menjadi manusia bukan sekedar menyelamatkan kita. Tujuannya utama adalah itu. Tetapi dia ingin tinggal bersama dengan kita. Agar apa saudara? Agar kita tinggal di dalam Kristus. Itu pertanyaan saudara. Apakah saudara tinggal di dalam Kristus? Karena Kristus tinggal di dalam saudara. Natal berbicara Allah menjadi manusia karena dia ingin tinggal bersama saudara. Ayatnya adalah, next berikutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam itu berarti tinggal, tabernakel. Di tengah-tengah manusia. Next. Yohanes menggunakan kata Keluaran, kata dari kitab Keluaran itu diam di antara kita itu. Yang menunjukkan tabernakel, kemah suci. Kata diam itu dalam bahasa aslinya skeno, yang berarti mendirikan tenda. Saudara bisa bayangkan Allah yang permai, yang hebat, yang dahsyat, yang mulia itu menjadi manusia. Seakan-akan dia pindah alamat dari surga ke bumi. Saya katakan Allah bisa datang ke dunia, menyelamatkan manusia dan tidak perlu tinggal di tengah-tengah saudara, ngapain? Tapi dia tinggal di sini, dia mendirikan tenda, ingin menyatu dengan saudara. Saudara pernah camping? Enak apa enggak? Saya pernah camping dulu di Kaliurang, saudara. Kaliurang, Jogja ke atas sana. Waktu saya di Pelonco, waktu saya masuk universitas, dari Jakarta naik kereta full, saya tidur di jalanan kereta itu sampai di Jogja, nggak sempat ngapa-ngapain, naik bus kayak sapi aja. Truk, bukan bus, truk, kita berdiri. Sampai ke Kaliurang, hujan lagi, kita harus mendirikan tenda. Siapa yang tahu camping itu, berkemah itu, sangat-sangat tidak ada WC. WC juga ala kadarnya, dan banyak kadarnya. Mandi harus di kali, dan itu banyak kadarnya. Saudara mandi harus paling atas, kalau enggak saudara bekas orang. Aliran sungai. Tidak enak saudara. Tapi kita melakukan itu karena ya terpaksa ya. Kebanyakan orang camping itu yang suka camping, berarti mereka ingin menyatukan diri dengan alam. Ya kan? Walaupun bagi kita nggak ada yang suka kan. Betul ya? Ya. Sebab nggak enak. Itulah Allah. Dia ingin datang mendirikan tenda, tinggal dan menyatu dengan manusia. Saudara harus menghargai itu. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan appreciate Allah menjadi manusia. Sehingga saudara akan mengerti makna Natal itu.
Bukan sekedar Allah menjadi manusia, tetapi dia ingin tinggal bersama-sama dengan saudara. Dia pindah lingkungan dari kerajaan surga yang permai, yang mulia itu ke tengah-tengah saudara. Dia tidak hanya sekedar berkunjung saudara, tetapi dia pindah, tinggal diam di antara kamu. Saudara, banyak orang ketika mission trip ke kampung-kampung, ke desa-desa, mereka harus tinggal ala kadarnya. Itu bisa merasakan ketika Allah menjadi manusia. Tidak enak saudara. Makanya saya tantang saudara. Mau nggak saudara pindah alamat ke Gubuk Derita? Nggak mau kan? Ketika saudara tidak mau untuk tinggal di rumah sederhana, yang bau, yang banyak nyamuk, banyak kecoak, dan banyak tikusnya. Allah datang ke dunia, banyak tikus-tikusnya. Bau dosa. Dia mau datang saudara, buat saudara dan saya. Dia tinggal di tengah-tengah kita. Apresiasi, penghormatan, kekaguman kepada Allah. Menjadi manusia. Amin. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa artinya Allah tinggal bersama kita. Kata tabernakel itu juga berarti mission, artinya tempat tinggal. Jadi sudah pindah alamat. Ya. Dia tidak tinggal hanya sementara, dia 30 tahun Tuhan Yesus hidup sampai dia dewasa, 3 tahun melayani, kemudian disalibkan, naik ke surga. Tetapi dia mengutus Allah Roh Kudus, tinggal bersama kita. Betul? Karena Yesus adalah Immanuel, selama-lamanya dia beserta kita. Amin. Nah, Allah tinggal bersama manusia dari perjanjian lama sudah ada. Oke? Ketika Adam dan Hawa, Allah itu ada di Taman Eden, tinggal bersama Adam dan Hawa sampai apa? Sampai kejatuhan manusia. Allah tidak bisa. Tetapi di dalam program atau rencana keselamatan, Allah ingin mengestablish, menyatakan lagi dia di tengah-tengah manusia. Dimulai dengan kemah suci, tabernakel. Kemah suci itu adalah cikal bakal dari bait suci ketika di padang gurun. Jadi itu masih kemah, tenda, bongkar pasang. Selalu ngerti perjalanan bangsa Yahudi di padang berantara, ya kan? Ketika Tuhan bilang maju, semua harus di-pack lagi, pindah lagi sampai Tuhan tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka gelar lagi itu tendanya. Itu adalah cikal bakal daripada bait suci. Di dalamnya sama. Ada ruang kudus, ruang maha kudus. Kemudian ketika bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, Salomo yang diizinkan membangun bait suci permanen. Itu adalah tempat tinggalnya Allah. Tempat tinggalnya Allah secara nyata. Kekudusan Allah, hadirat Allah ada di kemah suci, di bait suci. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru ketika semuanya selesai, Yesus adalah kemah suci kita. Yesus adalah bait suci kita. Yesus adalah tempelnya kita. Amin. Itu Allah menjadi manusia ketika Yesus lahir, dia ingin menjadi bait suci dalam kehidupan saudara dan menjadikan saudara bait suci, tempat tinggal yang permanen. Di dalam Yohanes 2, 19, 21 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya apa? 21 dia jelaskan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah tinggal di dalam saudara selama-lamanya. Amin. Sampai suatu saat saudara tinggal di Allah selama-lamanya di surga. Itu adalah kerajaan surga terjadi di muka bumi. Itu adalah keselamatan yang sering dikatakan oleh Pastor Edmund. Keselamatan adalah Allah tinggal pada saya saat ini di muka bumi dan saya tinggal di surga ketika saya dipanggil Tuhan. Itu keselamatan. Jadi Allah menjadi manusia. Keajaiban Natal itu adalah Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Oke. Ketika kita
ketika Allah, Yesus Kristus hidup dalam kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, kita hidupi sebagai anak perjanjian baru. Itu adalah jalan baru yang diberikan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 10, 19-20 mengatakan. Ibrani 10 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ketika Yesus di kayu salib, dia mati, tabir di bait suci sudah terbelah. Tidak ada pemisahan antara ruang kudus dan maha kudus. Artinya apa saudara? Melalui tabirnya, tabir yang secara simbolik terbelah dua itu, kita bisa masuk ke dalam ruang maha kudus oleh darah Tuhan. Saudara sekalian, kalau saudara lihat kemah suci atau bait suci, kebanyakan orang hanya di pelataran, saudara. Saudara di pelataran. Seperti saudara hanya sekitar gang-gang luar saja ya, pelataran. Yang bisa masuk ke dalam ruang kudus itu hanya tertentu. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya satu orang, imam besar. Disitulah hadirat Tuhan. Ada tabernakel, ada tabut perjanjian. Di mana di tabut perjanjian itu ada apa? Sudah tahu apa isi tabut perjanjian? Tongkat Harun. Tongkat Harun yang masih bertunas. Dari pohon apa saudara? Pohon walnut. Saudara tahu walnut? Di dalam bahasa Alkitabnya ada nama pohonnya, walnut itu. Bercabang. Ditaruh di dalam tabut perjanjian ini bercabang. Di dalam ada itu, ada apa lagi? 2 loh batu, 10 perintah Allah, ada apa lagi? Mana? Mana roti yang diberikan Tuhan di padang gurun. Itu isinya sampai sekarang. Tapi tabut perjanjian kita tidak tahu. Nah, itu adalah tanda daripada hadirat Tuhan. Dan hanya satu orang bisa masuk ke bait suci ruang maha kudus. Saudara yang di dalam Yesus Kristus, tabir itu sudah terbelah. Setiap kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke ruang maha kudus. Artinya apa? Yesus tinggal di dalam saya, tidak ada lagi menghalangi. Jadi saudara tidak usah datang ke pendeta. Doakan saya supaya masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak lagi saudara. Pendeta, gembala, pastor bukan imam besar lagi. Saudara adalah imam-imam. Saudara bisa masuk darah Kristus. Itu artinya saudara menikmati Yesus tinggal di dalam saya tinggal di dalam Kristus. Itu arti Natal, Tuhan mengubahkan segalanya. Jangan kembali lagi perjanjian lama. Saya ingin masuk dalam hadirat Tuhan, saya ingin menebus dosa saya bawa kambing domba untuk disembelih. Yesus sudah disembelih di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Itulah bayaran tebusan dosa saudara untuk saudara dengan berani masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu artinya Allah menjadi manusia tinggal di dalam saudara. Jangan saudara jauhkan diri lagi dengan hadirat Tuhan. Darah Kristus. Amin. Jadi kita punya jalan baru. Kristus membuka jalan buat kita. Untuk kita tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kita belajar. Tidak hanya jalan baru tetapi jaminan saudara. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 mengatakan demikian. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Tapi bukan hakikat daripada keselamatan. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ini buktinya. Hanya bayangan. Supaya saudara mengerti, oh ya ada keselamatan yang asli, bukan KW. Taurat itu seakan-akan membawa keselamatan. Saya penuhi hukum Taurat, saya mendapatkan keselamatan. Tidak saudara, itu hanya contoh bayangan yang akan datang yang asli, yang original. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Yesus, korban sekali untuk selama-lamanya, adalah korban tebusan dosa saudara. Saudara punya jaminan. Assurance. Jangan kembali perjanjian lama.
Berkorban lagi, berkorban lagi. Korban saudara adalah ketaatan saudara. Karena saudara sudah diselamatkan. Pengabdian saudara, ibadah saudara, karena saudara sudah diselamatkan. Bukan untuk keselamatan lagi. Amin. Karena Yesus sudah datang menjadi manusia yang ingin tinggal di dalam saudara semuanya. Nah, yang ini yang paling saya suka. Dan banyak orang Kristen tidak memperhatikan ini. Tidak hanya Allah tinggal di dalam manusia, bagi saudara yang sudah percaya, tidak hanya sebagai jalan baru, jaminan buat kita, tetapi dia membuka akses. Sekarang saudara kalau di Jawa itu banyak sekali jalan-jalan tol kan? Cepat kan? Dulu kan putar-putar di jalan Pantura itu, waduh, bahaya. Jalan selatan lebih bahaya lagi, banyak gunung, belok-belok. Tetapi sekarang sudah akses jalan tol. Ya kan? Dari Jakarta sampai Surabaya. Nah, sani Allah menjadi manusia untuk memberikan akses kita. Yesus datang menjadi korban, memberikan akses kepada kita, kepada Allah Bapa di surga. Kita lihat di dalam Ibrani 4:16. Sebab itu, marilah. Katakan kiri kanan, marilah. Oke. Soalnya banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau. Dan merasa bangga diri. Mereka datang kepada Tuhan dengan segala sesajen, upeti, janji-janji, nasar. Firman Tuhan ini menjelaskan saudara punya akses kapan saja, di mana saja. Bahkan ketika saudara berdosa. Sebab itu marilah kita dengan apa? Penuh keberanian. Bukan ketakutan. Menghampiri apa? Tata kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Pengampunan rahmat Tuhan. Ya kan? Ketika saudara berdosa, justru saudara harus sering datang ke dalam ruang Maha Kudus untuk menerima rahmat. Dan apa? Menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya Tuhan. Siapa perlu pertolongan? Saudara datang kepada siapa? Yang benar. Ingat ayat ini, saudara. Ingat ayat ini, ayat sangat penting. Kenapa saudara? Kecondongan kita adalah manusia perjanjian lama. Kecondongan kita, saya tidak taat kepada Tuhan, saya harus mandi kembang, saya harus melayani, saya harus didoakan semalam suntuk oleh Bapak Pendeta, pemimpin KG, dan seluruh RT. Tidak saudara. Darah Kristus mengampuni saudara, memberi akses. Kalau ada orang mengatakan saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan, firman Tuhan ini adalah pegangan saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita mendapat pengampunan. Ya kan saya katakan rahmat itu pengampunan. Ketika kita berdosa justru kita harus datang ke hadirat Tuhan. Tidak layak saya berdosa. Darah Kristus. Untuk mendapatkan pengampunan dan menemukan pertolongan saudara, yaitu kasih karunia Tuhan. Betul saudara ya? Ini harus saudara pegang. Sehingga saudara sungguh-sungguh menjadi anak perjanjian baru. Allah menjadi manusia, Yesus ingin tinggal di saudara, tidak hanya tinggal tetapi dalam kehidupan saudara, artinya tinggal itu, dia ingin meyakinkan saudara, saudara punya akses. Saya sudah buka jalan baru. Datang kepada Tuhan. Alami keajaiban Natal, Allah menjadi manusia dengan pengertian yang baru. Amin. Ya, jangan takut kepada Tuhan. Justru ketika kita salah, kita melakukan kesalahan, justru Tuhan akan mengkoreksi kita. Yes. Karena kalau saudara salah, dalam kehidupan saudara masih kecil, saudara datang kepada siapa? Mama yang lebih banyak kasih karunia. Betul? Anak perempuan datang kepada bapak. Anak laki kepada mama. Betul ya? Karena ada kasih karunia. Sama ya? Rotan ya, sama-sama pegang rotan. Tapi firman Tuhan ini menjelaskan bahwa oleh karena Yesus menjadi manusia berkorban di kayu salib, dia memberikan akses dalam kehidupan kita untuk kita datang senantiasa. Amin. Haleluya. Nah,
Allah mengutus anaknya menjadi manusia untuk menyatukan kita dengan Allah, saudara. Menyatukan kita dengan Roh Kudus. Menyatukan kita dengan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kita pisahkan itu. Amin. 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Allah ingin tinggal bersama kita supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Keajaiban Tuhan, ajaran Tuhan, teguran Tuhan, supaya kita bisa mengalami, melihat kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu tinggal dalam kita. Kita tidak sempurna, tapi ketika kita datang cepat-cepat, mengalami pengampunan, mengalami rahmat Tuhan, dan kita bertobat dan berubah, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saudara ingat cerita tentang Petrus di kapal mengalami badai? Ya, kita banyak seperti para murid. Yesus tinggal di dalam kita, kita kira Yesus tidur, terjadi masalah yang salahin siapa? Yesusnya. Kita mengalami banyak masalah, banyak badai dalam kehidupan, engkau enak-enak tidur. Salahnya saudara tidak pernah datang kepada dia untuk meminta pertolongan. Yesus ingin menegur mereka, hai engkau kawanan dengan iman yang kecil. Dan dia bisa menunjukkan kedahsyatannya. Dia tinggal di dalam kapal kehidupan saudara. Ingat itu. Amin. Haleluya. Yang kedua, Natal adalah keajaiban Allah menjadi manusia karena tidak hanya Allah ingin tinggal bersama kita, tetapi Allah ingin apa? Kasih karunia dan kebenarannya tinggal di dalam kita. Tidak hanya tinggal, tetapi dia ingin kasih karunia-Nya terus menerus dalam kehidupan kita. Tidak hanya kasih karunia, tapi kebenaran. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 1, masih yang sama, tadi kita sudah baca. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya ketika dia tinggal. Yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat, ketika Yesus menjadi manusia, dia tinggal bersama manusia, kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Tidak bisa dipisahkan. Kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya itu, di atas kasih karunia ada kasih karunia Allah, di atas kasih karunia ada kasih karunia Allah terus menerus. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam saudara. Dia adalah personifikasi daripada Allah menjadi manusia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ingat itu saudara. Allah itu memberikan saudara kasih karunia upon kasih karunia, upon demi kasih karunia, lebih lagi kasih karunia. Jangan pernah saudara merasa, oh Tuhan sedang meninggalkan saya. Teman boleh meninggalkan saudara. Yesus tinggal dalam kehidupan saudara. Kasih karunia-Nya sudah cukup dan lebih daripada cukup. Amin. Karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan demi karena kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia, itu artinya. Jadi jangan saudara merasa patah hati, patah semangat, patah asa. Ada kasih karunia akan mengikuti saudara selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam saudara. Karena Allah menjadi manusia, Natal itu menjadikan saudara penuh dengan kasih karunia. Katakan kira-kira, kamu ini loh penuh dengan kasih karunia Allah. Oke, ayat 17, perhatikan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, ketika saya ingin memberikan sesuatu kepada saudara, pada curiga, Pak Adi mau kasih apa ya? Saudara pilih mana kalau saya titipin orang lain kepada saudara, apa saya datang sendiri, saya kasih? Betul kan?
Apalagi ke pacar saudara. Kok nggak datang sendiri pakai titip-titip, kamu kemana? Ya kan? Saudara perhatikan, hukum Taurat diberikan oleh Allah, hukum Taurat itu milik Allah. Diciptakan oleh Allah Yesus. Diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Tapi kasih karunia itu datang. Ada sifat pribadi ketika seseorang datang. Saudara akan merasa bahagia ketika orang itu tidak bawa apa-apa pun kalau dia datang saudara sudah berbunga-bunga. Ketika malam minggu tidak bawa martabak, oke. Yang penting kamu datang. Kan dulu saya pacaran suka bawa martabak. Betul ya? Si dia datang sudah lebih daripada cukup. Setengah jam cukup. Betul ya? Daripada kiriman. Lama-lama saudara tanya, ini orang kirim terus. Bunga, makanan, orangnya nggak datang-datang. Apa, Pret? Tidak ada personal touch. Ketika Allah datang, dia datang. Kasih karunia itu datang. Allah bisa memberikan kasih karunia seperti melalui seseorang, tetapi tidak. Dia datang sebagai manusia. Yesus adalah personifikasi, wujud daripada kasih karunia Allah. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, dia mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke muka bumi ini. Supaya kita tinggal di dalam kasih karunia dan kebenarannya. Amin. Oke, 17 saya bacakan lagi. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Bayangan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi ketika kasih karunia itu kenyataan, Yesus datang menjadi manusia. Amin. Haleluya. Suatu yang luar biasa. Hukum diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia kebenaran datang melalui Yesus. Yesus adalah personifikasi kasih karunia dan kebenaran. Keduanya dinyatakan dengan sempurna dalam Yesus Kristus dan tidak ada yang dikompromikan. Amin. Oke, saudara mengerti kasih karunia dan kebenaran? Karena saudara harus hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Saudara bisa pisahkan kasih karunia dan kebenaran? Tidak bisa, saudara tidak bisa membedakan, memisahkan Yesus yang kasih karunia dan Yesus adalah kebenaran. Saudara lihat, kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia tanpa kebenaran itu lemah lembut, tapi merusak orang. Oh, saya mengampuni, saya mengasihi, tanpa kita mendisiplin orang itu. Akan merusak orang itu kan? Kebenaran tanpa kasih karunia itu keras. Keadilan ditegakkan. Salah lagi, hukum lagi. Salah lagi, hukum lagi. Salah lagi, hukum lagi. Tanpa kita memberikan kasih karunia, pengampunan, orang itu tidak akan berubah. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia tanpa kebenaran adalah kebebasan tanpa tanggung jawab. Kebenaran tanpa kasih karunia adalah tanggung jawab tanpa kebebasan. Saudara pernah ada di gereja yang penuh dengan kebenaran tapi tidak ada kasihnya. Saudara pernah ada di dalam pengajaran penuh dengan kasih karunia tapi kebenaran tidak diterapkan. Tidak bisa dipisahkan. Kasih karunia dan kebenaran itu berbeda. Tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengatakan kita hidup di dalam hukum kasih karunia, yes. Tapi kebenaran juga kita harus patuhi, taati. Kalau tidak, kita katakan, oh saya hanya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Wow, kebenaran Tuhan luar biasa. Berarti saudara seperti orang Farisi. Tidak ada kasih karunia. Saudara mengerti akan hal ini. Kasih karunia tanpa kebenaran, kasih tanpa koreksi. Kebenaran tanpa kasih karunia adalah koreksi tanpa kasih. Ngerti? Saya bacakan sekali lagi. Kasih karunia tanpa kebenaran. Kebenaran itu ajaran Tuhan, segenap hukum kasih Tuhan. Kita hanya kasih karunia tanpa kebenaran. Itu sebenarnya kasih tanpa koreksi. Kalau kebenaran tanpa kasih karunia adalah koreksi tanpa kasih. Ya,
hanya koreksi, kita dihakimi, ditunjuki, tidak dikasih nasihat, tidak dikasih pengampunan. Itu adalah kebenaran tanpa kasih karunia. Kalau kasih karunia tanpa kebenaran, kita hanya mengasihi, ampuni, mengampuni, orang itu ulang lagi, tanpa ada koreksi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus datang menjadi manusia, keajaiban Natal itu, supaya kita hidup di dalam Yesus, yaitu kasih karunia dan kebenaran Tuhan itu. Amin. Di dalam Efesus 2, 8, 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita semua diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Oleh iman kita. Kasih keselamatan dibicarakan di sini tidak hanya tentang keselamatan jiwa kita pada waktu kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan yang terus berlangsung dalam kehidupan kita. Itu artinya, kata aslinya sozo. Sozo itu berarti pemulihan, kesembuhan, keutuhan hidup kita, kesejahteraan hidup kita, shalom kita. Itu kasih karunia dalam kehidupan kita. Yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, Yesus hidup dalam kehidupan saudara. Kita hidup di dalam Kristus. Salah satu contoh sangat bagus sekali yang diberikan oleh Yesus tentang kasih karunia dan kebenaran. Oke, kita lihat di ayat-ayat terakhir di dalam Yohanes 8. Saudara pasti tahu cerita ini. Seorang perempuan kedapatan berzina dan dibawa kepada tua-tua dan orang-orang Farisi untuk dihakimi. Untuk dihakimi, saudara. Ketahuan berzina waktu itu harus dirajam batu sampai mati. Itu kebenaran. Hukum Taurat. Mereka datang tidak ada yang salah. Itu hukum Taurat. Harus memang dilakukan. Dirajam batu sampai mati oleh semua orang-orang yang merajam itu tidak akan berdosa. Karena itu hukum Taurat. Yang membunuh perempuan itu dengan rajam batu tidak diperhitungkan dosa. Justru menegakkan hukum Taurat. Kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika dibawa ke hadapan Tuhan Yesus mempraktekkan apa artinya kasih karunia dan kebenaran. Oke, kita lihat. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Di manakah mereka?" Karena sebelumnya Yesus mengatakan, Yesus menuliskan sesuatu di batu. Saudara tahu Allah 3 kali menulis di batu. Tabut perjanjian, sebelum tabut perjanjian ketika di kerajaan Persia kalau nggak salah, Allah menulis di tembok, ya ada satu, ya waktu Raja Darius atau apa. Yang ketiga, Allah menulis di batu. Saya pikir ini mungkin masih ada tulisan Allah di batu, karena loh batu itu masih ada di tabut perjanjian walaupun hilang. Ya. Nah kali ini Yesus berjongkok dan menulis. Nah ketika orang baca, Arianto Ishak berdosa waktu kecil. Ya. Karena Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa lemparkan batu pertama. Ya kan? Monica melihat ada namanya di sana, kabur malu. Semuanya pergi semuanya, mulai dari yang tua-tua. Berarti yang tua juga berdosa. Belum tentu orang tua punya hikmat bijaksana. Semuanya pergi. Kemudian tinggal perempuan itu dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, "Hai perempuan, di manakah mereka yang ingin merajam engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudara-saudara tidak main-main dengan Tuhan Yesus tentang hukum. Orang Farisi mau membunuh Yesus karena Yesus selalu membalikkan kebenaran yang mereka patuhi secara hukum Taurat, secara tanpa kasih, saudara. Mereka mematuhi hukum Taurat yang diberikan Musa. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan ada satu sisi lagi kasih karunia. Di sinilah dia mengajar. Dan setiap orang meninggalkan, kemudian jawab perempuan, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, perhatikan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dia berdosa loh. Menurut hukum Taurat harus mati. "Aku pun tidak menghukum engkau." Itulah kasih karunia. Tapi tidak sampai situ. Kalau setiap kali kita berdosa, "Aku tidak menghukum engkau."
Setiap kali kita berdosa, aku tidak menghukum engkau, walaupun itu kasih karunia. Kita tidak dikoreksi kan? Tapi dia mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itulah koreksinya. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan memberikan kebenaran. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Perhatikan, Tuhan Yesus adalah personifikasi kasih karunia dan kebenaran. Bukan kebenaran dan kasih karunia. Kalimat ini kalau saya rubah, itu akan menjadi orang Farisi. Kalau Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kalau enggak, saya tidak mengampuni. Oke kan perkataan saya ini? Jangan berbuat dosa lagi, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Maka saya akan mengampuni engkau. Berbeda kan? Pergi dulu, jangan berbuat dosa. Ikuti semua perintah Allah. Maka saya akan mengampuni. Tidak, Tuhan Yesus memulai dengan, aku tidak menghukum engkau. Alias aku mengampuni engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia diberikan, kebenaran diberikan. Kalau kita balik, kebenaran, orang akan takut. Ya, kebanyakan kita begitu. Ya kan? Kalau orang bersalah kepada kita, ya kan? Kita masih praktek hukum Taurat sebenarnya. Hari ini kita belajar, Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Kita banyakkan praktek kebalikan, kebenaran. Jahatin saya lagi. Pokoknya saya mau lihat kamu berbuat baik kepada saya, maka saya akan mengampuni. Betul ya? Buktikan, kamu tidak berbuat jahat kepada saya. Buktikan. Maka saya akan mengampuni. Itu bukan kasih karunia dan kebenaran. Itu Farisi. Ya Farisi di awal itu ya ingin merajam perempuan itu, memenuhi hukum Taurat. Tidak ada yang salah, itu hukum Taurat. Tapi Yesus ingin menunjukkan kepada mereka dan kepada saudara dan saya, dia Allah menjadi manusia, dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan dia ingin kita hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Ketika ada orang bersalah kepada saudara, saudara harus seperti Yesus. Aku mengampuni engkau. Pergilah, jangan jahili saya lagi. Pergilah, jangan tipu-tipu lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku mengampuni engkau. Amin. Sampai hari ini, Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita bersalah, kita datang, kita menerima rahmat-Nya, ditata kasih karunia-Nya untuk menerima kasih karunia dan pertolongan kita. Dia akan mengampuni saudara kapanpun. Karena saudara adalah anak Allah. Tapi dia akan selalu berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia diberikan, kebenaran harus dipraktekkan. Amin. Tanpa salah satu, saudara tidak bisa. Amin. Jadi, slide terakhir. Natal adalah keajaiban Allah menjadi manusia. Itu saja sudah keajaiban. Karena apa? Karena Allah ingin tinggal bersama dengan kita. Amin. Pertanyaannya, apakah Anda tinggal di dalam Kristus senantiasa? Pertanyaan direnungkan sampai tahun 2025. Pertanyaan ini adalah kehidupan saudara, amin. Bukan sekedar soal ya, no. Praktekkan. Saudara hidup di dalam Kristus. Yohanes 15 mengatakan, aku adalah pokok. Itu sebenarnya indikasi. Aku adalah pokok anggur, tinggalan di dalamku, maka engkau akan berbuah banyak. Itu indikasinya. Ukurannya, kalau saya tidak berbuah, berarti saudara tidak tinggal di dalam Kristus. Yesus tinggal di dalam saudara. Mau tidak mau, suka tidak suka, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan saudara sampai hari penebusan Tuhan. Pertanyaan yang sangat serius, apakah saudara tinggal di dalam Kristus senantiasa? Karena Dia, Immanuel, aku berserta engkau sampai selama-lamanya. Kedua pertanyaan, poin tadi, Allah ingin kasih karunia dan kebenaran tinggal di dalam kita. Apakah saya hidup dan praktekkan kasih karunia dan kebenarannya senantiasa?
dua-duanya. Tahun 2025 saya berdoa dari rumah buat saudara. Agar jemaat ICA Indonesia menyadari bahwa Yesus ada dan mau tinggal di dalam Yesus. Artinya apa soal tinggal dalam Tuhan Yesus? Ya kan? Kalau ada orang penting tinggal dalam hidup saudara, saya akan bertanya. Orang hikmat, orang yang pintar. Ada masalah saudara tanya kepada dia dong. Dia punya hikmat, dia punya kepintaran, dia punya jalan keluar, dia punya solusi. Tinggal di rumah saudara, saudara tanya dia kan? Yesus ada di dalam saudara, dia punya solusi dalam kehidupan saudara, datang kepada dia. Dia punya jawaban, dia punya penghiburan. Datang kepada dia. Dia tinggal di dalam saudara. Jangan cueki dia. Jangan tarik ongkos sewa kamar. Ketika perlu Tuhan bayar sewa kamar. Berkati saya, tolong saya. Yang kedua, hidup di dalam kasih karunia dan kebenarannya. Praktekkan itu. Ketika tahun depan ada yang bersalah kepada saudara, contoh seperti Tuhan Yesus. Saudara ingin seperti Yesus kan? Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara jangan penuh dengan kebenaran tok, tidak ada kasih karunia. Dan saudara juga harus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, jangan kasih karunia saja. Kebenaran ada di sini. Kasih karunia ada di sini. Untuk pengampunan saudara. Kalau saudara sendiri akan menerima kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Allah menjadi manusia sehingga saudara manusia bisa menjadi anak Allah. Itulah keajaiban Natal. Mari kita bangkit berdiri.